Apakah perpuluhan itu benar-benar perintah Tuhan? Atau hanya strategi gereja untuk mendapatkan uang jemaat? Banyak orang percaya bahwa memberi perpuluhan akan membuka berkat dari surga. Tapi, apakah benar demikian? Mari kita bahas. Di dalam Alkitab, kita sering mendengar istilah perpuluhan. Namun, apakah benar Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan 10% dari penghasilan kita? Ataukah ini hanya pemahaman yang berkembang di gereja-gereja modern? Pada Maleakhi, pasal ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Perpuluhan pertama kali muncul dalam kisah Abraham, ketika ia memberikan 1/10 dari hasil kemenangannya kepada Melkisedek. Ini bukan aturan yang dibuat gereja, tetapi lebih kepada tindakan syukur dan hormat kepada Tuhan. Kejadian pasal ke-14 ayat ke-20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Namun, dalam perjanjian lama, perpuluhan menjadi bagian dari hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai bentuk pemeliharaan bagi imam-imam Lewi yang tidak memiliki tanah warisan. Dalam Amsal pasal ketiga, ayat ke-9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi banyak orang, perpuluhan bukan sekadar kewajiban, tetapi sebuah keistimewaan dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa perpuluhan dianggap sangat penting. Yang pertama, bentuk ibadah dan ketaatan, yakni memberi perpuluhan, adalah tindakan ketaatan kepada Tuhan. Bukan hanya perintah, tetapi juga ungkapan kasih dan iman kepadanya. Yang kedua, janji berkat Tuhan, yakni banyak orang percaya bahwa ketika mereka memberi dengan hati yang tulus, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Yang ketiga, dukungan untuk pekerjaan Tuhan, yakni perpuluhan, digunakan untuk menopang pelayanan gereja, membantu orang miskin, dan memperluas karya Tuhan di dunia ini. Yang keempat, sebagai tanda syukur, yakni memberi perpuluhan, adalah cara untuk bersyukur atas berkat yang telah diterima, bukan karena takut kekurangan, tetapi karena percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di Perjanjian Lama, perpuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Tetapi di Perjanjian Baru, Yesus tidak pernah mewajibkan perpuluhan. Yang Yesus ajarkan adalah prinsip memberi dengan kasih, bukan karena aturan hukum. Yesus menekankan bahwa kita harus memberi, bukan karena angka tertentu, tetapi karena hati yang mengasihi sesama dan menghormati Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pada akhirnya, perpuluhan bukan soal angka, tapi soal hati. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kita berikan, tetapi bagaimana hati kita dalam memberi.
Apakah kita itu memberi oleh karena kasih atau karena takut? Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah kita hanya fokus pada perpuluhan atau kita juga peduli kepada mereka yang membutuhkan? Dalam Filipi pasal keempat ayat ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah perpuluhan masih wajib atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe agar lebih banyak orang bisa memahami kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.